jalan-jalan langsung ke Museum Kabupaten Tulungagung. Penasaran apa saja sih item-item yang ada di sini dan koleksinya apa saja? Ikuti saya terus. Mesraan Education Expo. Ya, di sini juga ada berbagai macam peninggalan-peninggalan seperti Agastya gitu ya. Kalian bisa baca di sini ya. Adalah seorang resi dari India Selatan di dalam sejarah penyebaran agama Hindu. Ini ada patung berbagai macam ya. Terus juga di sini ada Dwarapala gitu ya. Ini patung Dwarapala gitu ya. Jadi arca Dwarapala ini dibuat dari poros berwarna putih kapur gitu ya. Ini untuk menjaga pintu gerbang masuk suatu bangunan suci ya. Ini ibarat kata kepercayaan pada masa zaman Hindia Belanda. Kemudian di sini terdapat prasasti arca kera. Nah, ini biasa banyak ya. Arca kera ini ditemukan di sekitar Sungai Song, desa pusat kecamatan Kauman. Nah, ini daerah Kauman ini. Rata-rata berada di pinggiran sungai ya, dalam timbunan tanah batu gitu ya. Arca ini langka dan unik, sampai sekarang arca ini masih dalam penelitian Balai Peristiwa Jagar Budaya Mojokerto. Ini ya gitu ya. Seperti itu ya. Lanjut ke atas lagi, ini juga ada arca Dewi. Sepertinya ini ada arca Dewi ya, yang sudah tidak ada kepalanya lagi ya. Rata-rata yang ditemukan ini adalah batu, bentuknya batu andesit gitu ya. Lanjut lagi, ini ada Ganesha, salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu, yang memiliki gelar sebagai dewa pengetahuan, kecerdasan, pelindung, penolak bencana, dan dewa kebijaksanaan ya. Gini ya, Ganesha ya, biasanya kita sering lihat Ganesha itu adalah salah satu dewa gitu ya. Nah, jadi Ganesha itu dewa manusia ya, berkepala gajah, putra dewa Siwa. Oh, ini ya, berkepala gajah ini ya. Terus ini ada Nandin, lembu wahana dewa Siwa. Dalam perkembangannya dianggap sebagai salah satu perwujudan dewa Siwa sendiri dan banyak dipuja terutama di daerah-daerah agraris. Ini lembu ini mirip apa ya? Sapi ya kalau kita bilang ya. Kepercayaan orang agama Hindu ya. Kemudian di sini ada Skanda ya, ada Skanda. Dalam agama Hindu, Skanda ini dianggap sebagai anak dari dewa Siwa ya. Dan Parwati ya, dianggap sebagai yaitu pemimpin para dewa. Dewa perang mungkin ini ya kalau zaman dulu ya. Oh, ini ya. Mungkin sudah tidak utuh lagi tapi ya lumayan gitu ya. Ini ada Ganesha juga. Ganesha ya, rata-rata saya lihat ini ada ya Ganesha ya. Terbuat dari batu andesit juga ini. Ganesha. Ini ada arca laki-laki gitu ya. Kalau keterangannya sih arca laki-laki, saya tidak tahu sejarahnya seperti apa ya mungkin ya. Mungkin zaman dari kerajaan zaman Hindu Buddha juga. Nah, ini sama ya, Agastya ya, Agastya. Dan ini adalah Durga Mahesaswara Mardini, mitologi ya. Jadi Durga Mahesaswara Mardini ini ya adalah mitologi yang disebutkan bahwa makhluk ciptaan para dewa diserang oleh raksasa yang bernama Mahesa. Seperti itu. Namun perkembangannya Durga justru banyak dipuja sebagai salah satu penggambaran Dewi Parwati, istri Sewa dalam bentuk kroda gitu ya. Kroda itu maksudnya wajahnya marah seperti itu.
Ini juga ada patung Agastya ya, seperti itu ya. Kita lihat di sini kakinya tetap ada utuh ya, sambil membawa ini seperti perlengkapan juga ya, seperti itu ya. Ya, ini untuk item-itemnya lagi ya gitu ya. Item dari museum ya, museum. Ini ada Bima seperti itu ya. Bima ini digambarkan dalam sikap berdiri ya, tapi sudah tidak ada kepalanya lagi. Di atas lapik Padma Ganda, kepala sudah hilang ya gitu. Mempunyai dua tangan, tangan kanan dan sikap menggenggam. Ini ada sikap menggenggam gitu ya. Rupa lilitan tali ular. Jadi di sini dituliskan mengenakan atribut kelak bahu berupa lilitan tali ular dan gelang kaki dengan motif tumpal. Pemujaan tokoh pewayangan Bima sangat populer pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-14, berarti 13 ke 14 gitu ya, salah ya, dengan dia sebagai lambang keberanian, keluhuran budi dan keperkasaan gitu ya. Ini dari Bima ya gitu ya. Ini juga ada prasasti baru juga ya, tidak ada ininya ya gitu ya. Kemudian lanjut lagi ada toko arca gitu ya. Oh, ini juga sudah baru nih ya, mungkin ya. Saya dekatkan lagi. Arca ini digambarkan sebagai arca Dewi Perwati gitu ya, arca toko ya, seperti ini ya. Kita lihat masih bagus, masih cukup bagus ya. Kemudian di sini ada Dewa Wisnu. Nah, ini sudah sangat terkenal sekali ya di Indonesia ya, bahwa Wisnu ini digambarkan berdiri sama bangga di atas lapik Padma Ganda ya. Sandaran berbentuk akulat, di belakang kepala terdapat siras cikak gitu ya. Gitu, cikak cakra, mirip cakra ya, bukan cakra Naruto ya Bu ya. Dia mempunyai 4 tangan ya, di sini ya 4 tangan dan 2 tangan depan sudah hilang. Nah, seharusnya di sini ada 4 tangan gitu ya, ada 4 tangan gitu ya. Tetapi 2-nya ini sudah hilang mungkin ya gitu ya, di sini ya gitu ya. Hilang, sedangkan gambar dibalikan bersandar di sandaran batu gitu. Di belakang ada sandaran batu, tangan kanan membawa satu benda yang sudah haus, sedangkan kiri membawa cakra gitu ya. Ingat, ini bukan Naruto ya cakranya ya gitu ya. Dari kanan terdapat pohon teratai yang tumbuh dari bonggol, menunjukkan bahwa patung ini berasal dari masa kerajaan Singosari. Jadi patung ini ya, prasasti ini berasal dari kerajaan Singosari ya. Nah, terus ini ada kepala kura-kura gitu ya. Ini ada kepala kura-kura. Ini juga ada, lanjut lagi ya. Saya tidak tahu, ini tidak ada artiannya. Kemudian ini Buddha. Ya, ini adalah Buddha. Menggambarkan seorang tokoh dalam sikap duduk semedi atau bertapa ya, di atas lapi persegi. Kondisi sudah haus. Buddha digambarkan punya 2 tangan yang masing-masing diletakkan di atas paha ya, gini ya, di atas paha ya. Paha menghadap ke bawah gitu ya. Namun geleng rambut dan bentuk telinga masih terlihat menunjukkan penggambaran Buddha ya, di sini ya, seperti ini ya mungkin yang gitu ya. Lanjut lagi, yang ini ada arca perwujudan. Dari yang saya baca ya, tokoh ini digambarkan sebagai bangga di atas lapuk. Jadi sudah hilang sebagian ya, memang ada sebagian sudah hilang, tapi masih tetap utuh. Gitu ya, mempunyai 4 tangan, 2 tangan membawa permata ya, 2 tangan membawa permata, sedangkan terdapat bunga teratai yang tumbuh pada sebuah jambangan gitu ya. Ini ada sebuah teratai, ini ada 4 tangan ya, sini ini ada 2 tangannya satu, dan ini ada tangannya lagi gitu. Ini ada teratainya ya, di atas teratai mungkin di atas itu ya gitu ya. Ini ada teratainya mungkin ya, mungkin ini ya mungkin yang teratainya ya. Pejabat kerajaan menganggap dirinya titisan Dewa Wisnu. Patung ini berasal dari masa kerajaan Sriwijaya, seperti itu ya. Ya, sama ini seperti ini ya, arca untuk di depan itu ya. Ya, seperti itu ya.
Untuk di dalam kepercayaannya untuk mengusir roh-roh jahat seperti itu ya. Nah, ini ada pentungan tadi ya gitu, penjaga ya, penjaga. Ini ada pentungannya. Ya, ini sama ada penjaga. Ini Parwati ya gitu ya. Ini adalah Parwati. Ini ada Parwati. Ini juga ada arca-arca ya. Di sini juga ada uang kuno ya. Uang kuno ini peninggalan dari zaman-zaman Cina ya. Ini ada uang keping Cina ya. Ini ya. Yang berlubang di tengahnya ya. Orang ya. Banyak sekali ya. Bentuk uang kepeng Cina ini seperti adalah nama mata uang logam Cina yang umum ditemukan di Nusantara dan Bali gitu ya. Bentuknya bulat ya, betul sekali ya. Pada kenyataan banyak sekali ditemukan di sini uang-uang Cina kepeng gitu ya, yang berlobang di tengahnya ya. Lanjut lagi, ini ada prasasti ya. Dari yang saya baca dibuat dari batu andesit ya, gitu ya. Terus ini dari kesenian Hindu kuno. Bunga Padma merupakan simbol alam kedewaan. Ini ya. Ini ada arca naga. Arca naga ini berasal dari candi penampihan ya. Kondisinya baik gitu ya. Bagian kepala naga tegak dengan mulut menganga tampak gigi taringnya ya. Ada gigi taringnya ya. Bagian kepala memakai mahkota. Seperti itu ya. Terus di sini juga ada arca wanita ya. Bahan yang digunakan ini batu andesit rata-rata ya. Terus asal dari candi ini berasal dari candi penampihan. Terus di sini juga ada relief manusia ya dari candi penampihan. Oh, ini banyak sekali candi-candi penampihan ini ya. Saya juga penasaran, mungkin suatu saat kita akan jalan-jalan ya. Dimulai dari sebuah museum. Ya, di sini juga ada apa lagi nih? Arca naga. Arca naga di sini ya. Berasal dari candi penampihan juga ya. Di sini ada menjulurkan lidahnya juga ya. Di sini ini ada giginya gitu ya. Ini juga ada sama seperti relief yang sebelumnya ini ya, gitu ya. Sedangkan ini ada mangkok. Oh, ini berasal dari Cina ya mungkin ya. Ada mangkok porselin, mangkok Thailand, mangkok keramik ya. Ini berasal dari ASEAN ya katanya ya. Ya, ada batu-batu juga di sini ya. Ini agak menarik sekali. Di sini ada arca ikan ya, menggambarkan mulut gitu ya. Mempunyai kekuatan makara. Oh, ini disebut dengan makara adalah binatang mitos yang dianggap mempunyai kekuatan magic gitu ya, untuk mengusir roh jahat. Biasanya merupakan perpaduan dari berbagai binatang seperti ikan, naga, dan gajah ya. Seperti tadi kita lihat ada ikan, ada gajah seperti itu ya, ada naga ya seperti itu ya. Jadi di sini juga bisa dikaitkan dengan kepercayaan dari sebuah zaman Hindu Buddha dulu ya. Mungkin kepercayaan untuk mengusir roh halus kalau zaman dahulu ya gitu ya. Gitu ya. Ya, di sini juga ada wuwu. Ada kepis untuk menangkap ikan ya, mungkin pada zamannya. Ada jala, mungkin sudah masih ada. Ada bendan, bangkalan. Ini setrika arang ini sudah lama sekali ya. Saya tidak melihat setrika arang ini pada zaman-zaman dulu ya gitu ya. Saya masih ingat. Nah, ini ada jalat warah gitu ya. Ini biasa ditemukan gitu ya. Jalat warah ini biasa ditemukan di saluran air gitu ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Jalat warah ini ya. Terus di sini juga ada untuk alirannya ya, di sini ya. Ini ya, jalat wara ini ya. Terus nanti tembusnya ke air sini ya, gitu ya, jalat wara.
Jadi di sini ada mirip ini ya, ada penghubung gitu ya. Biasanya ini ketika persegi ya, persegi dari sebuah candi ini ada di pinggir-pinggirnya gitu ya. Ini masuk ke sini ya, gitu ya. Ini juga. Biasanya untuk ini ya lubang airnya ya. Untuk pemandian-pemandian gitu ya. Rata-rata ya bentuk gini semua. Ya, sama juga relief. Ini ada yoni ya, ini terus ada gentong. Gentong mungkin zaman ini terbuat dari tanah liat gini ya. Kemudian di sini ada kala. Kala itu adalah arca muka raksasa itu ya, mirip-mirip yang ada di Bali itu ya, gitu ya. Yang sedikit seram gitu. Ini ada giginya ya, gigi taring. Gigi taringnya juga ya, gitu ya. Biasanya diletakkan di ambang pintu jendela ya, sebagai penjaga ya. Mungkin ini sebagai kepercayaan pada zaman Hindu dan Buddha. Di sini ada juga umpak ya, umpak. Ini ada batu. Ini juga ada arca laki-laki yang sudah tidak ada kepalanya lagi ya, gitu ya. Mungkin sudah dipangkut dengan usia. Ini juga ada ini ya. Dan ini adalah sejarah dari Kabupaten Tulungagung juga ya. Di sini ada foto-foto. Yang pertama itu ada RM Sumodiningrat ya, orang yang pertama pendiri dari Kabupaten Tulungagung, bupati istilahnya seperti ya. Kedua ada Pringgo Kusomo ya, saya dekatkan lagi. Nah, ketiga ada Sosrodiningrat. Ini masih ada satu silsilah dari kerajaan, masih ada satu kerajaan. Terus di sini tahun 45 ada Bapak Mudajat gitu, R Mudajat. Dia memerintah dari 45 sampai 47. Berarti 3 tahun. Kemudian sudah Pak Mudajat ada Pak Mustopo. Ya, Pak Mustopo ini dari tahun 1951 sampai 1958. Kemudian ada Pak Kasran ya, Kasran MD gitu ya. Dia memerintah dari tahun 98 sampai 1959, hanya 1 tahun. Terus ada Surjo Kusumo dari tahun 59 sampai 1960. Lanjut lagi ada Puguh Cokro Sumarto ya. Dia menjabat selama 66 tahun ya, dari 60 sampai 66. Kemudian ada Sundarto dari tahun 66 sampai 68, 2 tahun, hanya 2 tahun. Terus Letkol Sunardi ya, 1968 sampai 1973. Letkol Infanti Martabi dari tahun 1973 sampai 1978. Singgi, Pak Singgi 1978 sampai 1983. Ada Dr. Andes Purnanto 83 sampai 1988. Jafudin Said MSI gitu ya. Ini ya Pak Jafudin ya. Ya, dilanjutkan lagi oleh Budi Satyo, Pak Heri Jajohono, Syahril Mulyo dan Marioto Wibowo. Ini adalah silsilah kabupaten. Ya, di Museum Kabupaten Tulungagung ini ada berbagai macam item ya, mulai dari Homo sapiens, sejarah, tengkorak, replika gitu. Dan di sini juga ada sejarah mengenai sejarah Kabupaten Tulungagung. Di sini kita bisa lihat Tulungagung itu berasal dari sumber air besar atau pertolongan besar. Istilahnya ngerowo. Ngerowo itu bahasa Indonesianya adalah bekas rawa-rawa yang dijadikan mungkin sejarahnya dulu mungkin air di sini ya. Kenapa? Karena mungkin betul Tulungagung adalah sumber air besar. Jadi bisa juga diartikan pertolongan besar. Gitu. Di sini juga ada sejarah mengenai asal muasal dari pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Bisa kita lihat di sini.
Ayo. Ya, di sini banyak sekali item-item mulai dari prasasti gitu ya. Ada replika-replika juga seperti itu ya. Ya, di sini ada sejarah mengenai Kabupaten Tulungagung ya. Di tahun 1017 gitu ya. Kehancuran kerajaan Dharma Wangsa. Berarti dari awal mulanya adalah kerajaan Dharma Wangsa. Untuk Dengsarta melepaskan diri dengan kerajaan prasasti dari desa Ringin Pintu di Tulungagung gitu ya. Ini berawal dari sejarah gitu ya. Kemudian lanjut lagi di tahun 1755 perjanjian Giyanti memecah daerah Mataram sebagai berikut, yaitu Surakarta. Di sini kita bisa lihat ya, ada Jagaraga, Ponorogo, Pacitan dan Kediri. Kemudian Yogyakarta juga masih ada, Madiun, Magetan, Caruban, Sepatu Pacitan, Kertosono, Merowo, Tulungagung. Jadi asal muasal Tulungagung ini bukan nama Tulungagung. Awalnya dulu Merowo, rawa-rawa yang berpusat di alun-alun Kabupaten Tulungagung. Ya. Kemudian di tahun 1823 ya, dibangunlah tempat-tempat penyimpanan barang-barang dagang atau hasil bumi berupa gudang-gudang di Tulungagung. Gudang-gudang ini untuk hasil bumi garam dan kopi. Tempatnya yaitu sama di tepi sungai dekat Pasar Wage, gitu ya. Kemudian 1823 beralih ke 1824. Bupati Merowo ya pada saat itu RMT Pringgoningrat membangun pusat kota kabupaten baru ya yang terletak di sebelah timur Sungai Merowo. Jadi ada nama Sungai Merowo yang sekarang menjadi pusat kota Kabupaten Tulungagung. Pembangunan pusat kota juga ya atas bantuan dari keluarga Kiai Abu Mansur dari Tawangsari. Gitu ya. Ini ada tugu peringatan didirikannya patung-patung raksasa pada tiap jalan-jalan keluar kota. Nah, ini ya. Ini contoh tugu-tugunya ya, atau prasasti-prasasti ya. Seperti dia sedang memegang tongkat atau pentungan gitu ya. Yang juga merupakan candra sengkala dengan kalimat Dwi Rekso, Sinak Daratu atau angka tahun Jawa 1824 Masehi. Seperti itu ya. Kemudian 1831 ini ada bekas candi-candinya ya. Ada bekas-bekas candi yang sudah tidak maksudnya kepala sudah tidak ada lagi gitu ya. Kemudian 1831 ya dikeluarkan penetapan notaris untuk residen-residen baru diambil alih oleh Kasunanan dan Kasultanan. Ini ada hubungannya, Kasultanan biasanya dari Sulu, sedangkan Kasultanan itu biasanya dari Yogyakarta. Gitu ya. Yang diambil alih ke residen Madiun, Kabupaten Merowo yang termasuk Kediri pada masa dipimpin oleh Bupati RMT Jajaningrat, putra Bapak Bupati almarhum Pringgoningrat. Masih ada hubungan silsilah kerajaan seperti itu ya. Kemudian pada tahun 1847 ya, RHT Jajaningrat bersama rakyat mendirikan masjid kota ya. Saat itu merupakan tempat berkumpulnya para ulama dan santri-santri Jayaningrat yang merupakan famili dari Pangeran Diponegoro. Wah, ini berarti masih ada tentang sejarah dari Pangeran Diponegoro. Di daerah Tawangsari, desa yang lain punya mental keagamaan kuat menolak campur tangan pada masa Hindia Belanda. Itu ya di tahun 1847. Kemudian langsung ke tahun 1866. Belanda pada saat masa penjajahan Belanda masuk ke Indonesia, distrik Pakuncen ya itu berada di pusat kota Kabupaten Tulungagung, meliputi hutan Cato Tulungsari, Jatirejo, gitu ya, distrik Kalungberat, distrik Munut. Nah, distrik Munut ini meliputi hutan Jatidowo itu ya, ada di arah selatan Kabupaten Tulungagung gitu ya, Batak Banteng, Rembang dan Banjarrejo. Itu 1866. 1870 itu adanya tanam paksa di Indonesia, mau tidak mau di Kabupaten Tulungagung juga terjadi tanam paksa oleh kerajaan Hindia Belanda.
Pada saat itu dipimpin oleh Jan Dinger. Jan Dinger ya, ini orangnya ya. Iya, jenggotnya panjang ya, mungkin Jan Dinger ya, gitu ya. Tanah paksa dihapus, jenis tanaman yang paling akhir dihapus adalah kopi. Jadi di sini juga ada penghasil kopi ya, gitu ya. Yaitu pada tahun 1915 gitu ya. Pabrik Mojo Panggung ya. Nah, ini pabrik Mojo Panggung gitu ya. Didirikan 1852, masih tetap berjalan dengan direksi yang dipimpin oleh Tuan Ginger. Ya, ini orangnya ya. Masih dipimpin oleh orang Belanda pada saat itu. Dikenal dengan sebutan Nyakondring, sebutan untuk mempelopori eksploitasi marmer dari Gamping. Jadi salah satu Kabupaten Tulungagung ini yang terkenal adalah marmer. Jadi ada bukit marmer ya. Kemudian pada saat itu juga ditemukanlah Homo sapiens wajakensis yang bersebelahan dengan perusahaan-perusahaan dari marmer. Karena di Tulungagung ini salah satu komoditi yang terkenal adalah marmer, seperti itu ya. Lanjut lagi. Jadi 1874 gitu ya. Ini zaman-zaman pada saat zaman Hindia Belanda gitu ya. 1874. Terus di tahun 1889 gitu ya, di daerah Wajak gitu ya. Di daerah Wajak itu ditemukan sisa-sisa dari manusia purba. Jadi manusia purba ini sangat terkenal ya. Ada Homo wajakensis, ada Homo solonosis yang ada di Sulu, dan terakhir di Nusa Tenggara kalau tidak salah ya. Ya. Terus jadi ketika ditemukan pada tahun 1889 gitu ya, Homo sapiens ini dikelompokkan menjadi jenis manusia cerdas atau manusia yang terakhir, manusia yang ke-9. Dengan kata lain, diperkirakan Homo wajakensis ini merupakan nenek moyang dari orang Australia. Ini diperkirakan seperti itu ya. Kita lihat di tahun 1915 gitu ya. Sebelum ini masih ada kebiasaan latihan ketangkasan. Ini ya. Ini 1919 di daerah Beji. Terus di sini ada juga silsilah atau Bupati Tulungagung ya, pada masa dari yang pertama itu ada Kiai Ngabehi Manggodedinlo gitu ya, sampai yang terakhir ini Pak Marioto Wibowo. Sampai ada 31 di sini ya, gitu ya. Ini juga ada foto-foto gitu ya, dari yang mulai awal sampai yang akhir terakhir ini ya, di tahun 2002. Kemudian di sini ada replika gitu ya, Homo sapiens wajakensis seperti itu ya. Tapi dia hanya berupa contoh gitu ya. Untuk yang bukti itu hanya berupa tengkorak gitu ya. Tengkoraknya juga sudah tidak utuh lagi karena akibat sebuah pertambangan juga, karena dia berada di Gamping gitu ya, daerah Gamping gitu, Kabupaten Tulungagung. Di sebelahnya itu sudah ada kegiatan-kegiatan pertambangan marmer seperti itu ya. Untuk yang aslinya, sepengetahuan saya yang dapat informasi dari Mas Andi selaku pengelola dari Museum Kabupaten Tulungagung ini, bahwa itu berada di Belanda seperti itu. Jadi ini hanya replika ya, bisa kita ke sini Pak. Ini hanya berupa replikanya saja, berupa tengkorak. Jadi tidak berupa utuh, hanya berupa tengkorak yang tempurung belakangnya sudah mulai hancur akibat termakan usia juga gitu ya. Ini adalah replika dari Homo sapiens, tetapi tidak seutuhnya benar gitu ya. Tetapi juga bisa berupa teori dan dari data-data yang ada yang mendekati seperti ini. Ini untuk yang pertama ya gitu ya. Kemudian saya dapat informasi lagi dari Mas Andi selaku pengelola museum ini, bahwa akan ada lagi yang baru yang akan ditempatkan replika ini yang hampir sama persis yang dibuat oleh orang Belanda, untuk digabungkan dengan tubuh yang ada di Gamping gitu ya, tubuh wajakensis seperti itu. Jadi akan ada mungkin di tahun 2023 mungkin nanti ya akan kita bikin video lagi gitu ya. Untuk sementara ini sebagai edukasi ya, di Museum Kabupaten Tulungagung ini ada berupa replika tengkorak, dan juga berupa prasasti-prasasti yang peninggalan dari
kerajaan Hindu dan Buddha gitu ya, seperti ini ya. Kita lihat sudah tidak ada kepalanya lagi, tetapi untuk keutuhannya masih tetap ada gitu ya. Seperti ini ada Dwi Buddha, mungkin dari kerajaan Hindu dan Buddha. Rata-rata bahan yang dibuat ini menggunakan batu andesit gitu ya. Jadi yang seperti kita tahu bahwa batu andesit ini memang pada zaman Hindu dan Buddha banyak sekali dipakai untuk patung-patung, prasasti-prasasti, untuk memperkenalkan bahwa kehidupan zaman dahulu ataupun untuk sebagai tempat penyembahan dari patung dewa dan dewi pada masa waktu itu. Kita jalan-jalannya ke museum dulu ya, Kabupaten Tulungagung. Banyak sekali informasi-informasi yang sudah diberikan di sini ya, sudah bisa kita tahu bahwa sejarah dari Kabupaten Tulungagung gitu, dari Homo sapiens juga gitu ya. Suatu saat kita akan menelusuri situs-situs dari Kabupaten Homo sapiens ini ya. Sangat menarik sekali ya untuk mengungkap sejarah baru ataupun untuk melihat dari kegiatan-kegiatan di masa lampau. Itu saja yang kita mau saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.